Halaman 22. Istinja. Istinja adalah membersihkan sesuatu kotoran atau najis yang keluar dari kubur dan dubur dengan air atau batu atau dengan benda-benda yang sejenis batu gitu. Yang penting dia suci, dianya keras atau kesat gitu ya. Juga benda itu mampu menyerap najis gitu. Yang penting benda itu suci, keras dan kesat gitu ya. Jangan pakai benda yang licin seperti kaca gitu. Karena enggak menyerap najis. Juga jangan pakai benda-benda yang dihormati seperti makanan gitu. Karena mubazir gitu. Pakai batu aja. Batunya juga harus memang diharuskan gitu, dikhususkan untuk bersuci dengan batu gitu ya. Nanti di Sapena ada syarat-syaratnya gitu ya. Intinya istinja ini wajib gitu ya. Wajib karena syarat sah sholat telah ditentukan gitu. Dan ketika kita hendak sholat maka mesti suci dari hadas dan najis gitu. Dan istinja ini salah satu cara bersuci dari najis. Kita baca aja teksnya. Istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu dua pintu tempat keluar kotoran, wajib istinja. Wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik jika pakai batu gitu ya. Mula-mula pakai batu, lalu jika ada air nanti dibasuh lagi dengan air gitu. Karena yang lebih membersihkan atau menyucikan kembali adalah air gitu. Di sini ada sabda Rasul ya. Sabdanya, innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain faqala innahuma yu'adzabani amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastanzihu min baulih. Rasulullah melewati 2 kuburan gitu. Ketika itu lalu beliau bersabda, kedua orang dalam kuburan ini disiksa. Seorang karena suka namimah, maksudnya suka ngadu domba orang itu, bukan ngadu domba bukan, tapi mengadu domba orang gitu, disebutnya namimah. Langsung yang kedua disiksa karena tidak mengistinjakan kencingnya gitu. Jadi tara ombe atau ombe yang terbersih gitu. Hadis ini sepakat ahli hadis atau muttafaqun alaih. Jadi intinya istinja wajib gitu. Langsung hadis berikutnya, idas tajmaro ahadukum falayas tajmiro witron. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Langsung istilah istinja di sini kan idas tajmaro, tapi diartikan istinja gitu. Langsung di sini ada tulisan kecil gitu ya. Tulisannya, istilah istinja ini disebut juga istilah atau istijmar. Hanya saja istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan batu. Jadi kalau pakai batu, istilah yang dia pakainya istijmar. Di sini juga sama.
Idas tajmaro ahadukum falyastajmir witron. Apabila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Riwayat Bukhari Muslim. Ada tulisan juga ya mengenai hadis yang di atas, yang dua orang itu disiksa gitu. Yang pertama karena mengadu domba, dan yang seorang lagi karena tidak mengistinjakan kencingnya. Ada kelanjutannya ya. Setelah itu Rasul menancapkan pelepah kurma gitu di kuburnya, maksudnya di kubur kedua, kubur itu gitu. Dikarenakan maksudnya gitu untuk meringankan siksanya, karena pelepah kurma itu bertasbih. Lalu hadis berikutnya masih soal istinja ya, istinja dengan batu atau istijmar ya. Qala Sulaiman nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bi aqalla min salasi ajharin. Rawahu Muslim. Sulaiman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan 3 batu, berarti 3 buah batu, berarti 3 buah batu, atau 1 batu bersegi 3. Jadi yang dimaksud batu di sini ialah setiap benda yang keras, suci, dan kesat, seperti kayu, tembikar, dan sebagainya. Adapun benda yang licin seperti kaca tidak sah dipakai istinja karena tidak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda-benda yang dihormati seperti makanan dan sebagainya karena mubazir. Syarat istinja dengan batu dan sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering. Jadi yang pertama sebelum kotoran kering. Langsung yang kedua, kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Langsung yang ketiga, jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain dari tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja dengan batu, tetapi wajib dengan air. Di Sepina itu ada syarat-syarat bersuci dengan batu.